Oke, jadi seperti itu ya. Di satu lokasi ini ada 3 wahana atau 3 tempat yang memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, the splash playground, yaitu tempat bermain anak-anak. Yang kedua, the splash water play, untuk berenang. Yang ketiga, ada the space, yang fungsinya ada restoran, kafe, dan perpustakaan yang nyaman banget kalau dipakai buat kerja atau sekedar diskusi sama teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Arif Afrizal. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi kehidupannya. Oke, saat ini kita lagi ada di satu lokasi wahana baru nih teman-teman. Lokasi persisnya ada di GDC, di depan persis SD Al-Azhar. Nah, di lokasi ini menariknya ada 3 fungsi wahana yang bisa kita nikmati nih. Yang pertama adalah the splash playground, yang kedua the splash water play, yang ketiga adalah the space itu sendiri. Nah, apa aja sih keseruan dari wahana baru yang menjadi hiburan keluarga bagi warga Kota Depok? Ikutin terus karena kita ada di segmen Let's Go, liburan enjoy terbaik bersama keluarga. Oke. Oke, langsung aja kita masuk ke wahana pertama dan kedua, yaitu the splash playground dan the splash water play, karena keduanya masuk aksesnya dari pintu yang sama nih, dari sini ya. Oke, setelah masuk kita bisa lihat di sini jam operasionalnya ya. Yuk kita langsung beli tiket. Untuk saat ini di masa promo, tiket untuk the splash playground harganya 50.000 untuk satu anak plus satu pendamping. Sementara untuk the splash water play itu 50.000 per orang. Nah, kita udah beli tiketnya. Kita langsung masuk ke the splash playground ya, yang lokasinya ada di lantai 2. Kita langsung aja naik ke atas. Oh iya, jangan lupa menggunakan kaos kaki ya. Kalau teman-teman kelupaan bawa kaos kaki, bisa beli di tempat tiket tadi. Dan untuk makanan dan minuman dilarang untuk dibawa saat bermain ya, atau mungkin hanya dititipkan. Nah, ini dia highlight tentang the splash playgroundnya nih teman-teman ya. Untuk saat ini posisinya tidak terlalu ramai ya, karena ternyata banyak warga Depok yang juga baru tahu ada grand opening dari the splash playground ini, sehingga banyak yang nyobain di hari Sabtu ini nih teman-teman. Dan yang perlu teman-teman ketahui, untuk the splash playground itu ada batasan waktu bermainnya nih teman-teman, dimana anak-anak diberi batas waktu hanya selama 2 jam saja. Nah, nanti ketika kita masuk ada petugas yang mencatat kedatangan kita pukul berapa. Nanti setelah 2 jam kakak-kakaknya akan manggil, mengingatkan, mereminder kita bahwa waktu bermain kita yang 2 jam sudah habis, sehingga kita bisa keluar dan bergantian dengan teman-teman kecil kita yang mau main juga di sini nih. Jadi diharapkan dengan adanya pembatasan waktu tersebut, area the place playground ini tidak terlalu penuh, sehingga ya kayaknya kalau terlalu penuh mainnya jadi kurang asik ya. Jadi bahkan bisa bahaya karena bisa saling bersenggolan, atau ada anak yang bisa jatuh, terinjak, atau sangat mungkin jika misalnya anak-anak ya ada yang berantem atau berebutan mainan. Jadi secara manajerial ini sudah oke. Tapi pertanyaannya, apakah waktu 2 jam tersebut sudah cukup buat anak-anak bermain di dalam the splash playground ini? Dari pengalaman saya, 2 jam itu sangat cukup teman-teman. Jadi energi si kecil anak-anak
akan habis bermain 2 jam dan dia akan kelelahan gitu. Tapi mungkin memang ada anak-anak yang setelah 2 jam masih pengen main, ya tinggal bagaimana nanti kita sebagai orang tua mengarahkan bahwa waktunya bermain bergantian dengan teman-teman kecil yang lain. Dan gak usah khawatir ya, buat teman-teman yang sudah gak beranjak dewasa, The Playground ini juga bisa mengakomodir mereka ya, salah satunya dengan wahana main panjat dinding ini nih. Ini agak menantang ya, challenging seperti itu. Jadi nggak usah khawatir buat ayah bunda yang mau ajak si kakak yang usianya sudah cenderung mendekati teenagers nih gitu. Nah, ada mainan apa aja sih di The Playground ini? Yang pertama ada trampolin yang ukurannya tidak terlalu besar, dan sayangnya juga tidak ada penjaga di kanan kirinya ya, sehingga kalau misalnya anak-anak lompat khawatir terjatuh. Lalu ada beberapa wahana perosotan yang teman-teman bisa lihat nih. Yang menariknya memang yang mungkin berbeda dengan playground yang lain, di seluruh area The Playground ini disebarkan begitu banyak bola-bola kecil nih. Jadi kalaupun anak-anak tidak bermain di wahananya, mereka cukup happy dan cukup seru bermain dengan bola-bolanya, baik lari-larian, saling timpuk bola dan sebagainya. Bahkan kakak-kakaknya tidak sungkan untuk menambah jumlah bola kalau misalnya terlihat jumlah pengunjung semakin banyak. Seperti itu. Lalu juga ada beberapa jenis perosotan maupun wahana untuk naik turun latihan anak untuk menguji keberaniannya, seperti itu. Ya, kalau dibandingkan dengan playground sejenis yang di mall-mall, perlu diakui jumlah wahananya ini masih sangat terbatas ya. Sangat disayangkan sebenarnya, dan luas area playgroundnya sendiri itu tidak terlalu besar. Meskipun dari sisi ruangan ini sangat nyaman ya, karena terdapat banyak AC, sehingga buat orang tua yang nunggu atau ngajak main anaknya juga tidak kegerahan, dan orang tua bisa mengambil beberapa sudut untuk menunggu atau mengawasi anaknya bermain. Seperti itulah The Playground. Nah, lokasi yang kedua kita ada di The Water Play. Nah, ini ada kantinnya ya. Jadi kalau yang lapar atau haus bisa jajan di kantin di lokasi The Water Play. Nah, ada apa aja sih di The Water Play ini? Ya seperti namanya ya, water play ya, mungkin layaknya water park ya, atau lebih tepatnya mini water park. Ada beberapa jenis pool atau kolam renang yang bisa kita nikmatin. Salah satunya ya pool yang sifatnya standar ini nih, yang manjang nih, yang biasa dipakai buat orang tua berenang mundar-mandir dari pinggir kolam ke pinggir kolam yang lain. Nah, selain dari kolam yang utama, nah ini yang menariknya, ada beberapa wahana perosotan yang cukup menantang nih buat anak-anak ataupun orang dewasa ya. Ada perosotan yang langsung meluncur kencang ataupun yang berputar mengelilingi area wisata kolam nih gitu. Dan juga terdapat penyewaan ban buat beberapa tipe perosotan yang bisa dipakai menggunakan ban. Nah, ini juga lumayan menarik ya. Dan untuk tiket masuknya tadi, The Water Play ini juga sama, 50.000 per orang, baik dewasa maupun anak-anaknya. Berbeda dengan The Playground yang hanya dikenakan untuk anak-anak dan gratis satu pendamping. Nah, seperti inilah layoutnya ya. Jadi buat teman-teman yang mau ngajak keluarganya liburan atau sekedar melepas penat sambil berenang atau mengajari anak berenang, The Water Play ini bisa jadi salah satu alternatif tempat teman-teman berenang dan mengajak si kecil juga bermain air. Jadi seru buat keluarga. Meskipun sekali lagi ini masih sangat terbatas wahana di kolam renangnya. Oke, tempat ketiga kita ada di The Space. The Space terdiri dari ada restoran Padang sederhana ya. Lalu yang lebih menariknya lagi,
ada perpustakaan yang dilengkapi dengan buku-buku yang bisa kita baca, ya, lumayan variatif, baik yang sifatnya fiksi maupun non fiksi. Lalu juga ada co-working space nih teman-teman. Jadi kalau kita misalnya mau kerja, mau meeting, mau ketemu klien atau diskusi tentang tugas sekolah atau kuliah, itu bisa banget. Dan yang menariknya di sini juga ada tempat buat sekedar anak-anak bermain ya. Jadi ada kids cornernya yang tadi. Selain itu juga tersedia cafe untuk kita memesan kopi atau minuman dan makanan lainnya. Oke, itu dulu informasinya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum. Dadah.